Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wildan Hidayatullah dengan NIM 211510301062. Di sini saya akan mempresentasikan tantangan keberlanjutan pertanian komoditas tembakau di Indonesia ke depan. Ya, yang pertama ada pendahuluan. Pertanian tembakau mempunyai peran yang strategis dalam perekonomian lokal dan nasional. Selain sebagai usaha tani primer, agribisnis tembakau sangat terkait dengan agribisnis hulu dan agribisnis hilir yang semuanya bernilai ekonomis tinggi. Industri hasil tembakau mempunyai peran cukup besar pada penerimaan negara melalui pajak dan cukai, penyerapan tenaga kerja, penerimaan dan perlindungan terhadap petani tembakau, dan dampak ganda yang lain menurut Mukminin dan kawan-kawan pada 2019. Sejumlah tekanan yang memberikan sebuah ancaman bagi keberlangsungan seluruh bisnis atau industri, termasuk industri pengolahan tembakau. Sejumlah faktor yang melatar belakangi munculnya tekanan tersebut, terutama disebabkan oleh perkembangan teknologi. Oke, selanjutnya ada pembahasan. Baik, di sini ada pertanian keberlanjutan tembakau. Pertanian berkelanjutan atau yang disebut sustainable agriculture adalah pemanfaatan sumber daya yang dapat diperbarui dan sumber daya yang tidak dapat diperbarui untuk proses produksi pertanian dengan menekan dampak negatif terhadap lingkungan seminimal mungkin. Jadi, mohon digarisbawahi seminimal mungkin. Menurut Rahmat dan Umam pada 2021, keberlanjutan yang dimaksud meliputi penggunaan sumber daya, kualitas dan kuantitas produksi, serta lingkungannya. Penggunaan produk hayati yang ramah lingkungan merupakan salah satu proses produksi pertanian yang berkelanjutan. Nah, apa yang dimaksud pertanian keberlanjutan tembakau? Pertanian keberlanjutan tembakau yaitu adalah pengelolaan lahan yang ditanamkan dengan komoditas tanaman tembakau. Tembakau ini merupakan produk pertanian yang memiliki nilai tinggi dari aspek ekonomi. Tembakau merupakan tanaman perkebunan yang cukup banyak dibudidayakan oleh petani karena mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Berdasarkan jurnal yang kemarin saya baca, volume produksi olahan tembakau Indonesia, khususnya rokok, meningkat sebesar 4,1% pada tahun 2013, yang pada tahun 2012 mencapai 326,8 miliar batang menjadi 341,9 miliar batang pada tahun 2013. Nah, permintaan terhadap produk olahan tembakau yang tinggi ini seakan memberikan dorongan kepada industri pengolahan tembakau untuk terus berproduksi. Permintaan produk olahan tembakau Indonesia tidak hanya datang dari pasar domestik atau nasional saja, namun juga menjangkau pasar ekspor, terutama permintaan produk olahan tembakau berupa cerutu. Ya, yang kedua ada tantangan keberlanjutan pertanian tembakau ke depannya. Beberapa tantangan dan kendala yang menyebabkan peranannya dalam mendukung industri rokok dan meningkatkan pendapatan petani juga dihadapi para petani tembakau, seperti usaha tani pada umumnya. Hal ini masih belum dapat dioptimalkan. Tantangan agribisnis tembakau antara lain yaitu adanya kampanye anti rokok serta regulasi Framework Convention on Tobacco Control dan gangguan terhadap kesehatan manusia. Yang pertama yaitu kampanye anti rokok. Larangan merokok di Eropa maupun di negara-negara lain di seluruh dunia sangat gencar. Larangan tersebut dapat mempengaruhi agribisnis tembakau. Namun permintaan tembakau bahan dekblet atau wrapper dan kualitas lain di Indonesia cenderung stabil. Bahkan untuk kualitas tertentu permintaan cenderung meningkat walaupun dengan volume yang tidak terlalu besar. Yang kedua ada regulasi Framework Convention on Tobacco. Framework Convention on Tobacco Control ini atau yang disebut FCTC adalah salah satu aturan yang membatasi produk tembakau saat ini. Regulasi ini mengatur pengendalian berbagai permasalahan yang ditimbulkan oleh tembakau. Dengan adanya aturan ini, maka persyaratan kualitas tembakau yang diinginkan pasar
juga harus memenuhi kriteria yang ditetapkan. Contoh dari regulasi ini adalah adanya standar minimum residu level. Yang ketiga, ada gangguan terhadap kesehatan manusia. Badan Kesehatan Dunia melaporkan bahwa rokok merupakan pembunuh nomor 1 di dunia. Akibat merokok, berbagai penyakit dapat timbul dan penyakit tersebut menyerang di semua bagian tubuh manusia. Tingkat kematian akibat tembakau jauh lebih dibandingkan kematian karena penyakit TBC, HIV atau AIDS, dan malaria. Pengaruh negatif rokok dirasakan secara langsung bagi perokok dan bagi yang tidak merokok. Dari paparan di atas dapat disimpulkan yaitu tantangan keberlanjutan pertanian komoditas tembakau antara lain yaitu adanya gerakan kampanye anti rokok, adanya regulasi Framework Convention on Tobacco Control, serta gangguan pada kesehatan manusia. Di pasar internasional, peluang bisnis tembakau Indonesia untuk kualitas tinggi atau high grade seperti wrapper masih terbuka. Hal ini karena rasa atau aroma khas tembakau Indonesia jauh lebih ringan dan lebih aromatis dibandingkan produk tembakau cerutu dari negara manapun di dunia. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.